Pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk melihat dan merenungkan satu kata yang penting yang seharusnya kita miliki di masa yang sulit, yaitu optimis. Sikap yang optimis dapat menolong kita untuk melewati cobaan-cobaan yang berat yang kita sedang alami bersama saat ini. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, optimisme adalah paham atau keyakinan atas segala sesuatu dari segi yang baik dan menyenangkan. Sementara optimis sendiri adalah orang yang selalu berpengharapan atau berpandangan baik dalam menghadapi segala hal. Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, pernah juga mengatakan tentang optimisme. Paling sedikit ada dua di sini. Yang pertama, yang optimistis pasti akan menang. Yang kedua, dia mengatakan orang-orang baik harus lebih banyak dimunculkan untuk menggerakkan optimisme. Jadi satu kata ini merupakan kata yang selalu disampaikan dan didengung-dengungkan dalam berbagai kesempatan yang bisa kita lihat. Sikap optimis memiliki pengaruh yang besar dalam maju mundurnya kehidupan kita kelak. Di dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai 23 dikatakan, "Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu." Ada kisah tentang dua pria di dalam penjara, di mana kedua pria itu berada di sel yang sama. Kemudian salah satu mengarahkan pandangannya ke bintang-bintang bercahaya, berkelip-kelip yang menghiasi langit. Sementara dia mengamati pemandangan yang indah itu, dia dipenuhi oleh rasa optimis dan pengharapan. Dia merasa bahwa ada yang lebih baik di luar jeruji penjaranya itu. Kemudian pria yang satu memusatkan pandangannya ke lumpur yang mengelilingi sel-sel penjara itu. Tidak ada di lumpur itu yang memberinya semangat, dan ia pun semakin menjadi tidak optimis. Dia kehilangan pengharapan karena arah pandangan matanya. Nah, kita lihat Alkitab juga menggambarkan situasi nyata. Kehidupan ini dan gambaran itu cocok dengan keadaan kita sekarang ini. Kita tidak bisa terhindar dari situasi yang membuat kita putus asa. Para murid Yesus pun tidak terkecuali. Untungnya di dalam firman Allah mengandung banyak hal yang memberi semangat dan merupakan sumber pengharapan dan optimisme. Pengharapan mempengaruhi sikap kita terhadap situasi kehidupan kita. Pengharapan menyanggupkan kita untuk tetap optimis walau berada dalam keadaan yang sangat mengecewakan sekalipun. Rasa optimisme ini mempengaruhi apa yang kita rasakan melalui emosi kita dan memberi pengaruh yang positif terhadap tubuh kita, menguatkan daya tahan tubuh dan kesehatan kita secara umum. Seringkali kita tidak bisa mengubah keadaan di sekitar kita tentunya. Akan tetapi seringkali kita dapat mengubah sikap kita terhadap lingkungan kita.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, depresi adalah masalah yang sangat umum saat ini. Di samping rasa sedih yang ditimbulkan oleh depresi, akan ada juga rasa hambar pada hal-hal yang tadinya terasa menyenangkan. Kita bisa lihat penderita depresi dapat merasa letih, berkepanjangan, merasa tidak berharga, dan putus asa dan tidak berenergi. Dan juga tidur pun terganggu dan sering mengalami berbagai kelainan seperti masalah pencernaan, sakit kepala, dan sakit punggung di bagian bawah. Jika tidak ditanggulangi, maka depresi ini dapat mengarah ke tindakan bunuh diri. Masalah ini terjadi pada semua kelompok usia. Akan tetapi masyarakat tertentu yang sangat rentan adalah kelompok usia 24 tahun atau lebih muda. Ada seorang dokter yang menulis, depresi dan tekanan begitu banyak terjadi saat ini karena banyak orang mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang tidak nyata. Karena banyak energi yang dibuang untuk mengejar tujuan yang tidak nyata. Kita akan rentan depresi jika kita bergantung pada sarana yang ada di luar diri kita. Ketika kita merasa bahwa jika semua yang dimiliki tetangga bisa juga jadi milik kita, barulah kita merasa normal dan baru merasa damai dalam hati. Ini berarti bahwa kita sedang sangat dikelabui. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua jenis utama depresi. Jenis yang pertama adalah depresi yang terjadi akibat kejadian yang kurang menyenangkan seperti kematian, penyakit, kehilangan pekerjaan, dan terputusnya hubungan asmara. Dan setiap manusia pernah mengalami kejadian seperti ini tentunya. Nah, jenis lain depresi adalah yang diakibatkan oleh tidak seimbangnya proses kimia di dalam sistem saraf otak. Di mana hal ini dapat terjadi oleh karena faktor keturunan dan berkembang seperti penyakit lainnya. Kita harus lebih menerima orang-orang yang mengalami masalah ini dengan tidak menghakimi atau mempermalukan mereka. Nah, berikut ini kita akan melihat contoh di mana beberapa tokoh penting dalam Alkitab mereka mengalami derita gejala depresi. Yang pertama adalah Daud di dalam Mazmur 42, kemudian Elia di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 2 sampai 18. Kita lihat bahwa kedua tokoh hebat ini dalam kitab Perjanjian Lama ini beberapa kali menderita karena kehidupan mereka digelapi oleh bayang awan kekecewaan yang meliputi mereka. Sebagai contoh, Daud menangis selama berhari-hari. Kemudian Elia merasa ingin bunuh diri, tetapi gantinya membunuh dirinya sendiri. Dia meminta Tuhan yang melakukannya. Kita bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Nah, dengan caranya yang dipenuhi kasih karunia, Allah memperlakukan Daud dan juga Elia dengan lemah lembut. Daud merasa diyakinkan bahwa dia harus menaruh harapannya di dalam Tuhan. Sehingga kehidupannya akan dipenuhi dengan puji-pujian kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan. Optimisme dapat memberikan pengharapan yang sering terusir oleh
jadwal kegiatan yang sangat padat. Boleh jadi kita menjadi sangat terfokus pada kegiatan-kegiatan yang penting dan baik sekalipun. Sehingga kita akan kehilangan hubungan dengan Yesus. Hubungan dengan Yesus ini penting bagi pertumbuhan semua aspek kehidupan kita. Apa yang dikatakan tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan, kita bisa lihat di dalam Mika 6 ayat 8 dikatakan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Kemudian kita lihat juga dalam Lukas 8 ayat 14. Dikatakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit dalam kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesuksesan adalah sesuatu yang dicemburui dan dicari-cari. Seringkali banyak orang yang menghabiskan banyak waktu untuk mengejar tujuan ini. Pertanyaan bagi kita, berapa seringkah kita mencari kesuksesan yang kita sendiri anggap penting? Marta begitu disibukkan dengan kegiatan penting, mempersiapkan makanan dan minuman bagi tamu-tamunya. Sama seperti kita saat ini, dia menjadi sangat sibuk bekerja untuk Tuhan, sampai-sampai dia terlantarkan hubungannya dengan Tuhan atas pekerjaannya itu. Kita lihat bahwa Yesus memperingatkannya bahwa Maria membuat keputusan yang bijak dengan mengutamakan hubungannya dengan Tuhan daripada pencapaian sukses. Dan kadang-kadang seperti benih itu, kita begitu ditindih oleh beban-beban tanggung jawab untuk kelangsungan hidup kita, di mana beban ini boleh jadi adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi pendidikan anak-anak, atau sekedar memenuhi tuntutan hidup di muka bumi yang kacau ini. Derajat hubungan kita dengan Yesus sangat mempengaruhi setiap bagian kehidupan kita, di mana hubungan ini memungkinkan kita untuk tetap dapat menikmati hidup yang dipenuhi oleh optimisme dan pengharapan walau dalam masa kelam sekalipun. Kembali kita melihat di dalam kitab suci 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17 dikatakan, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa." Dalam 3 dasawarsa yang lalu banyak ditulis tentang memuji Allah dalam segala situasi. Hal ini benar dari segi prinsip. Tetapi hal ini menimbulkan rasa bersalah pada mereka yang berjuang untuk bisa menerima kematian, kehilangan, tragedi, cacat, dan patah hati yang terjadi dalam kehidupan mereka, di mana seolah-olah mereka tidak setia kepada Tuhan dan tidak hidup sebagai orang Kristen sejati karena tidak bergembira pada saat sedang mengalami krisis tersebut. Kita tidak bisa bergembira pada semua situasi. Yesus pun tidak. Bisa nanti dilihat di dalam Matius 26 ayat 38 dan Yohanes 11 ayat 35.
Kalau demikian, siapa yang bisa mengatakan bahwa Yesus tidak setia? Walaupun setia kepada Tuhan, Ayub juga tidak bergembira pada sebagian besar kisah hidupnya yang ditulis di dalam kitab Ayub. Sebaliknya, dia malah sangat sengsara dan bersedih. Namun demikian, sementara mengalami kesusahan dan tragedi kehidupan, kita tetap memiliki alasan untuk tetap gembira dan berpikir positif, walau rasanya alasan untuk tetap bergembira ini terkubur oleh semua masalah yang sedang kita hadapi. Ini adalah karena adanya Yesus dan semua janji-janjinya, dan kita tahu bahwa pengalaman pahit itu semua hanyalah sementara dan bukan sesuatu yang asing bagi Allah. Dan di samping itu, karena walaupun kesengsaraan kita itu besar, Allah tetap mengasihi kita. Ini yang perlu kita ingat. Allah tetap mengasihi kita. Hanya pada saat mengalami kesulitan, hidup kita akan berpegang erat pada janji-janjinya dan pada pengharapan yang ada di depan kita. Dan dengan demikian, kita akan tetap bergembira dan optimis walau sedang mengalami situasi terburuk sekalipun seperti yang sedang kita rasakan pada saat ini. Pengharapan dan optimisme, apakah yang Anda dapat peroleh dari janji-janji Alkitab berikut ini? Kembali kita melihat Alkitab kita. Dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kemudian dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ada satu kisah dari pengalaman Norman Cousins. Dia adalah penulis sebuah buku yang berjudul Anatomy of an Illness. Dan juga seorang redaktur majalah yang terkenal di Amerika Serikat selama 30 tahun. Apa yang terjadi dalam hidupnya pada tahun 1964, dia jatuh sakit yang menyerang kolagen, yaitu jaringan pengikat tubuhnya. Dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Dan sangat sulit baginya untuk menggerakkan jemari tangannya, anggota tubuh, dan bahkan rahangnya. Kemudian sulit juga baginya untuk membalikkan tubuhnya sewaktu berbaring di atas tempat tidur. Dan pada saat itu bagian-bagian tubuhnya mulai membengkak. Setelah diperiksa, dokter memberinya resep untuk segala macam obat penghilang rasa nyeri, obat penenang, dan banyak obat lainnya termasuk juga obat tidur. Kemudian pada suatu saat tubuhnya bereaksi kepada obat-obat tersebut, sehingga tubuhnya dipenuhi oleh bintik-bintik merah yang bahkan menimbulkan rasa sakit lebih hebat dari yang ditimbulkan oleh penyakit itu sendiri. Luar biasa penderitaan yang dia alami. Pengharapan untuk sembuh bahkan sangat kecil. Sebab hanya 1 di antara 500 pasien penderita penyakit ini yang bisa sembuh. Akhirnya, karena merasa bosan dengan obat-obat yang harus dimakannya, dan juga dengan efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obat tersebut, dia mulai menonton film-film lucu acara Candid Camera
yang ditayangkan oleh TV. Nah, sementara berbaring di atas tempat tidurnya, dia mulai bisa tertawa, bahkan terbahak-bahak menonton film-film tersebut. Dia juga memperhatikan dan merasakan perubahan dalam tubuhnya. Semakin banyak dia tertawa, maka semakin baik juga perasaannya. Perawat membacakan cerita lucu kepadanya yang membuat dia tertawa sampai terkikik-kikik. Lama-kelamaan dari hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa tubuhnya sedang mengalami penyembuhan. Dan tak lama kemudian bengkak-bengkak yang ada di tubuhnya mulai mengecil dan ia pun mulai kembali untuk beraktivitas dan bekerja. Lalu tidak lama kemudian setelah itu, dia yang tadinya sulit untuk membalikkan tubuhnya sewaktu berbaring di tempat tidur, sekarang telah bermain tenis, golf, berkuda, dan bermain piano. Walaupun tidak ada orang yang mengatakan bahwa gelak tawa adalah obat bagi semua masalah kesehatan, tidak bisa dipungkiri bahwa sikap yang baik memiliki pengaruh yang baik atas kesehatan kita. Di dalam Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tentu saja gelak tawa dan berpikir gembira ini memiliki manfaat yang baik bagi tubuh. Gelak tawa adalah seperti olahraga yang menggerakkan paru-paru dan merangsang sistem peredaran darah. Hasilnya apa? Lebih banyak oksigen yang masuk ke dalam darah. Kemudian kita lihat gelak tawa adalah seperti obat penenang dalam jangka waktu yang lama, dapat menurunkan tekanan darah. Gelak tawa juga meningkatkan produksi zat kimia endorfin yang menenangkan pikiran, mengurangi rasa nyeri, mengangkat semangat, dan mengaktifkan sel-sel pertahanan tubuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, optimisme dan hati yang gembira adalah obat yang sangat tepat, sebab didasarkan pada firman yang mengatakan bahwa Allah mengendalikan kehidupan kita. Kita ketahui bahwa mustahil bagi kita untuk gembira dan tertawa terus menerus. Akan tetapi kita dapat membentuk satu sikap yang positif. Dalam Yesaya 26 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan mengatakan, pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kita juga bisa lihat dalam kitab Bilangan ayat 13 dan 14 mengisahkan tentang ke-12 pengintai. Ketika ke-12 pengintai diutus untuk menyelidiki tanah Kanaan, mereka kembali dengan membawa begitu banyak anggur sehingga harus dipikul oleh 2 orang. Mereka juga membawa buah ara dan buah delima yang tumbuh dengan limpahnya di sana. Tetapi setelah menggambarkan kesuburan tanah itu, 10 orang telah membesar-besarkan kesulitan-kesulitan dan bahaya-bahaya yang ada di hadapan mereka. Tembok-tembok yang besar, bangsa yang kuat, raksasa-raksasa,
bani atau suku enak dan tidak ada gunanya memikirkan untuk dapat memiliki tanah itu. Akhirnya pemandangan mereka berubah. Pengharapan dan semangat telah diganti oleh rasa takut dan kecewa. Sikap mereka yang tidak percaya itu telah melemparkan suatu bayang gelap ke atas bangsa itu. Dan kuasa Allah yang hebat, yang begitu sering dinyatakan, telah terlupakan. Mereka melupakan Allah sama sekali dan membatasi kuasa Allah yang telah menuntun mereka dengan selamat. Apa yang dikatakan Yosua dan Kaleb, kita bisa lihat dalam Bilangan 14 ayat 7 sampai 9. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Sungguh luar biasa sikap optimis yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Ini adalah bukti dari contoh kehidupan yang penuh rasa percaya, penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ellen G. White sebagai penulis Kristen dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 465 mengatakan, tetapi apabila manusia menyerahkan hatinya kepada sikap tidak percaya, mereka menempatkan diri di bawah pengendalian setan. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sampai berapa jauh setan akan memimpin mereka. Ketika pikiran kita teguh dan percaya kepadanya, kita akan menuai manfaat yang pasti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan melihat orang lain dengan sikap yang positif dan murah hati akan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, atau tentunya membuat kita disenangi oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan sementara kita membangun dan memelihara hubungan kita dengan Kristus, kesehatan fisik kita akan diuntungkan dan kita akan mendapatkan penyembuhan emosi dan rohani yang selanjutnya akan menyembuhkan secara fisik juga. Amsal 17 ayat 22 menghadapkan kita kepada pilihan. Hati yang gembira memberi manfaat, sedangkan semangat yang patah memberikan dampak yang negatif terhadap seluruh kehidupan kita. Daud belajar pentingnya membuat pilihan dan mengingatkan kita akan pemulihan Allah dalam pergumulan hidup. Ellen G. White dalam buku Membina Keluarga Sehat halaman 225 mengatakan, tidak ada yang lebih cenderung meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa daripada roh ucapan syukur dan pujian. Adalah tugas yang positif untuk menolak kemurungan, pikiran dan perasaan-perasaan yang tidak puas. Sama baiknya dengan berdoa. Jika kita sedang menuju ke surga, bagaimana kita dapat berjalan seperti iring-iringan pelayat yang meraung dan mengeluh di sepanjang jalan ke rumah Allah kita itu? Kesimpulan kita pada saat ini adalah tugas kita untuk mengalihkan pikiran kita yang penuh dengan kesusahan kepada Allah dan meminta Dia untuk mengasihi kita dengan kasih dan kesetiaannya. Dan ketika kita beralih
dari berfokus kepada masalah kita kepada mencari cahaya pengharapan dan kehidupan dari firman Allah, pikiran dan tubuh kita akan diterangi dan diberi kekuatan oleh surga. Akhir kata, biarlah kita dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan dapat memiliki dan mengembangkan sikap optimis agar kita dapat melewati masa yang sulit ini dengan baik, tetap berjalan dan berserah dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.